dipegang, yang dipegang ini ilmu yang sangat banyak ini. Yang namanya ilmu tasawuf itu kayak kita itu jalan-jalan ke mall, Pak. Bajunya bagus, mahal harganya. Ini celana bagus, mahal harganya. Ini ada handphone mahal. Tapi nggak punya uang, Pak. Mendengar cerita wali ini bisa ini, mendengarkan orang sabar itu bisa ini, makom ini bisa ini. Isinya apa. Ini ora iso nglakoni, ora stres. Apalagi sudah dasarnya stres, golek ayam tentrem neng ilmu tasawuf, tambah. Makanya kalau ada orang depresi, orang stres punya masalah, jangan dikasih ilmu tasawuf, Pak, tambah bingung. Nah, itu. Nah, kemudian ternyata ya. Mari silahkan, Pak. Waalaikumsalam. Monggo, ini kan apa? Ini ada apa? Monggo Pinara. Monggo Pak Widi. Nggih. Baik. Bertiga saja Pak Widi. Nggih, namung kalih niki. Baik, ingkang nganter putranipun? Nggih. Oh. Nggih. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Oke, ini ada tamu. Baik. Jadi itu. Ternyata belajar ilmu tasawuf itu harus tahu titiknya, Pak. Sumber sinarnya itu harus ketemu dulu. Baru nanti belajar ilmu tasawuf yang model apa paham, insya Allah. Jadi kita harus ketemu Allahnya dulu. Harus sadar Allahnya itu harus ketemu. Nah, sadar Allah itulah sumber sinar, sumber ilmu. Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah, dan ulama-ulama sufi yang lain, beliau menulis itu sudah ketemu sadar Allahnya. Imam Al-Ghazali lewat uzlah, lewat nyepi dulu, ketemu sadar Allahnya, beliau kemudian menuliskan. Ilmu tasawuf itu sebenarnya merupakan satu cerita perjalanan dari para sufi. Nah, seharusnya kita kalau mau mempelajari ilmu tasawuf itu harus mencontoh apa yang dilakukan penulisnya. Apa sih intinya, apa para penulis ini apa? Ternyata penulis-penulis itu, ulama-ulama zaman dulu itu, beliau sangat kuat di dalam menyadari Allahnya. Ihsannya itu sangat kuat. Sehingga Allah memberikan ilham untuk menulis. Makanya budaya Islam, Pak, zaman kejayaan Islam itu, buku itu luar biasa, Pak. Umat Islam itu penulis-penulis zaman dulu itu, Pak. Sebelum perang salib itu, kitab Islam itu banyak, itu berdasarkan ilham-ilham semua. Nah, kita ini umat Islam ini sudah meninggalkan budaya menulis. Jadi apa yang Allah ilhamkan itu tulis. Itu sudah ditinggalkan. Kita lebih banyak menggunakan referensi-referensi yang sudah ditulis ulama-ulama zaman dulu. Makanya buku-buku Islam itu tidak inspiratif. Coba bedakan dengan kitab-kitab pas kejayaan Islam. Itu inspiratif semua. Al-Jabar. Oh, itu Ibnu Sina. Bukunya, Pak.
Nah, kita budaya menulis ini, Pak. Makanya ada satu apa wejangan atau syair atau apa ya? Ya saran atau apalah. Kalau kamu bukan anak ulama, kamu bukan anaknya orang kaya, maka menulislah. Dudu anake wong sugih, dudu anake kiai, nulis. Apa yang ditulis? Ya apa yang Allah berikan, apa yang mencerahkan bagi kita, tulis. Budaya menulis. Ini yang ternyata bisa merubah dunia, merubah Islam. Budaya menulis, Pak. Ya. Kalau bukan anak ulama, bukan anak kiai, bukan anak orang kaya, menulis. Sebab nanti Allah itu akan memberikan pelajaran ketika kita menulis. Ilham Allah itu kalau nggak ditulis, Pak, hilang. Lupa bisa. Apa ya tadi? Ya, maka ini himbauan menulis. Sekarang menulis itu nggak ada hambatan, Pak. Iya toh? Iya. Menulis sebaiknya ya menulis itu ya agak detail itu, jangan seperti status, beda. Status dan menulis itu berbeda. Status itu ininya aja, singkat. Tapi kalau menulis itu ya di blog, di buku atau di catatan. Baik. Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan siaran kami, dalam kita berzikir nafas, ini metode. Ya, ini metode, bukan satu hal yang pakem atau apa. Jadi bacaannya ataupun ini terserah. Yang penting adalah kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar kita kepada Allah itulah yang menentukan kita benar apa tidak. Nah, ketika kita belajar sadar ke Allah, lurus ke Allah, ya artinya kita mulai meninggalkan alam kesadaran yang normal. Kalau orang mencari kesaktian, dia masuk alam bawah sadar. Orang kebal itu, Pak, orang kebal itu masuk bawah sadar. Nih, ini ada isinya ya. Ini ada isinya. Kalau kamu pakai, kamu kebal. Pikirannya dibawa kemana pikirannya? Bawa ke sini, Pak. Ini ada jinnya. Nah, jin itu gaib nggak? Gaib. Artinya gaib itu bawah sadar, di luar kesadaran. Coba kok ditanya, bisa nggak saya ketemu dengan jinnya yang tunggu di sini? Oh, nggak bisa. Itu alamnya alam gaib. Berat. Iya kan? Berarti kan pikirannya dibawa ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu artinya alam yang bukan Allah. Artinya alam bawah sadar itu alam yang bukan Allah. Pakai. Kok kebal? Iya. Karena dia sudah yakin kepada ini. Kalau sadar Allah, itu dibawa ke alam suprasadar, alam atas sadar. Apa? Allah itu gaib. Jin juga gaib. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya jin dengan Allah? Sama-sama gaib. Kalau jin, dia masih bisa bertempat. Allah bertempat? Tapi di mana-mana ada. Tapi Allah tidak bertempat. Kalau jin, bayangannya seperti apa bentuknya? Ada nggak dipersepsikan? Oh ya, ya gundul. Ini untungnya munggah ini midun. Wah, mripate apa?
Ora kelambenan, awake ora delemu. Oh, iso dibayangke. Kalau Allah bisa enggak, Pak? Bisa. Laisa kamislihi syai'un. Makanya kita kenapa latihannya hanya ke Allah agar tidak masuk ke wilayah yang bukan Allah. Kenapa saya minta lurus ke Allah? Agar kita masuk di wilayah yang bukan agar kita tidak masuk ke wilayah yang bukan Allah. Loh, apakah kita kalau naik ke Allah itu akan bisa naik ke wilayah yang bukan Allah? Sangat mungkin. Godaannya itu loh, Pak. Sing ra trimo itu loh, Pak. Sing ra trimo itu banyak. Yang punya cekelan, loh, cekelan ini apa? Lipat piandel, yang punya jimat, yang punya khodam, itu nggak terima. Kemana kamu? Aku lurus ke Allah. Jangan, kesini aja sudah. Apa keperluanmu saya penuhi. Wah, gitu gimana, Pak? Itu nggak terima dia. Udahlah, di sini aja. Kamu yakin aku nanti tak bantulah apa perlumu. Jangan tinggalkan aku. Waduh. Orang tak tinggal ke piye? Tak tinggal ke golek ya rekoso. Lho kok rekoso? Tak rewangi poso 7 dina 7 bengi. Ngebleng. Melu dikir napas malah kon ninggalke. Wah, mana ya? Ya tinggal pilih mana? Pilih itu khodamnya atau pilih Allah? Itu beberapa teman dilema loh, Pak. Dilema. Tapi saya katakan, jenengan bisa apa coba? Saya bisa menyembuhkan orang, Pak, bisa terapi. Tinggalkan itu yang bantu-bantu kamu itu. Nanti Allah ganti, kamu bisa menyembuhkan yang lebih lagi. Yang benar, buktikanlah. Betul. Tinggal ya. Yang dulu yang punya susuk, yang ini, tinggalkan semua, saya lurus ke Allah. Dia mau membuktikan omongan saya. Kemarin dia cerita, Pak. Kemarin itu. Saya ketemu di Jatinom itu, Pak. Yusuf itu. Dia ceritakan sebelumnya memang dia suka itu, Pak. Nyari-nyari yang gitu-gitulah. Tinggal ngapain? Kamu pegangan sama Allah. Nanti Allah ganti kemampuan mengobatimu. Nah, buktikan betul sama dia. Orang stroke itu gimana cara ngobatinya? Itu mah sudah nggak ada ya. Gusti Allah, dia dengar omongan saya, ingat omongan saya. Kamu minta sama Allah. Ya, ya sudah ini. Pokoknya udah diterapi, udah gini, dah. Kakinya mana? Dah. Dia cuma batin aja, Pak. Kakinya dipegang sama dia gini. Nendang. Ya, dia sama doa sama Allah, sama sadar. Nendang. Kakinya bisa nendang gitu, Pak. Dueng. Kaget dia. Bisa ya? Loh, sing ngobatinnya kaget tuh. Ini bisa nendang. Kok bisa nendang? Bisa duk. Padahal sebenarnya nggak bisa apa-apa. Ada yang pernah buta nggak bisa melihat berapa tahun itu. Ya, bismillah. Ini kudu dokter mata. Kalau nambani sakit mata terus piye? Nah. Ini. Lihat. Kok kelihatan? Loh, kok nampak? Sing nambani yo kaget. Nah, itulah, Pak. Jadi kita meninggalkan kemampuan atau mungkin sebelumnya kita sudah pernah punya itu. Kalau kita bawa lurus ke Allah, itu Allah akan memberikan ganti yang lebih. Itu pun saya juga diajari guru saya seperti itu. Terus tinggal nolak itu ganti sing luwih. Ternyata betul. Allah memberikan ganti yang lebih.
Nah, banyak hikmah sebenarnya di dalam kita petikin napas. Dalam petikin napas sadar Allah itu banyak hikmah, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan. Ya. Tapi ingat bahwa kita tidak mencari keajaiban itu. Maka keberanian kita yang pertama kali itu adalah meninggalkan kekuatan, meninggalkan power, meninggalkan segala hal yang bukan Allah. Misalnya saya sudah bekerja di kantor sudah ini. Kebergantungan saya dengan kantor tentang rezeki sangat tinggi. Tinggalkan itu, bukan meninggalkan pekerjaannya. Tinggalkan ketergantungannya kamu kepada. Saya punya usaha. Tinggalkan ketergantungan kita bahwa rezeki itu dari usaha. Nah, itu proses. Jadi kita berzikir napas itu tidak hanya diam gini ke Allah lurus gitu. Enggak. Sampai dalam kehidupan itu kita harus betul-betul meninggalkan. Meninggalkan dalam artian bukan amanahnya yang kita tinggalkan. Kalau saya punya usaha, amanahnya ya bagaimana usaha saya bisa lancar. Kalau saya guru ya bagaimana amanahnya saya bisa ngajar. Yang saya tinggalkan apa? Kebergantungan saya kepada makhluk. Di switch ya, dipindah bergantung kepada Khalik. Jadi makhluk yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Nah, itu yang kita harus selalu kita latih. Kita ini kenapa tidak hanya sekedar lurus ke Allah begini, tapi sampai dalam kehidupan itu kita harus belajar meninggalkan. Ya, bahasa saya ya ngeri sedap-sedap, Pak. Bukan ngeri-ngeri sedap, tapi ngeri sedap-sedap. Ya pertama ngeri dulu. Gimana ngeri? Tapi di situ nanti akan ada sedap. Makanya di minggu yang lalu kan saya mengatakan Allah itu seperti dengan kita itu kayak main apa? Taruhan, Pak, main judi, Pak. Allah bandarnya, ayo kamu berani berapa? Kalau kamu berani taruhan 100 nanti tak ganti 150. Tak ganti 200. Tapi kita harus taruhan dulu. Nah. Tapi kalau kita nggak taruhan ya nggak usah. Sorry. Ya. Kita berani dulu. Keimanan harus kita buktikan dulu. Berani meninggalkan? Oh, tak ganti kamu. Berani meninggalkan? Oh, tak kasih kamu. Makanya bahasanya itu ya Pak, kalau kita meninggalkan dunia maka dunia akan mengejar kita. Itu artinya apa? Bukan kita meninggalkan pekerjaan. Tetap amanah itu tetap kita kerjakan. Yang kita tinggalkan itu apa? Kebergantungan kita terhadap. Nah itu tadi. Kalau amanah ya harus. Nah, jadi ini adalah kunci daripada ilmu tasawuf. Kunci ilmu tasawuf itu adalah kita lurus ke Allah, kita berpegang kepada Allah, kita hanya bertawakal kepada Allah, ya, kita lurus kepada Allah, intinya lurus kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim itulah kunci daripada ilmu tasawuf. Kalau itu sudah kepegang, belajar ilmu tasawuf, digawa ngalor ngidul ngetan ngulon, paham. Oh ya ini kan, oh ya ini maksudnya ini, oh ya ini begini, oh ya begini, oh ya begini. Tahu ininya, arahnya tahu. Jadi kalau belum lurus ke Allah, bingung Pak. Seperti saya, bingung. Saya belajar ilmu tasawuf. Apa namanya? Gondalan sama Allahnya itu nggak begitu kuat, Pak. Sehingga ketika saya dihadapkan pada saya harus mencari, saya harus bekerja, dan saya harus meninggalkan dunia saya. Saya harus mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain saya harus meninggalkan dunia. Pening di sini, Pak. Nah, aku ra kerja, aku ra golek duit, keluarga aku piye? Tapi nek aku kerja kok aku ngoyak donya. Wah, itu kalau waktu saya itu wis cekot-cekot, Pak. Karena ada dua magnet yang bertolak belakang yang saya sendiri ini jalan tengahnya mana, nggak mungkin kalau ilmu tasawuf itu bikin
bikin stres kayak gini nih, yang salah saya. Yang salah pasti saya. Wah, ternyata ketemu Pak di amanah. Oh ya, saya amanah. Saya amanah ini saya mencari ridho Allah. Bukan saya semata-mata kerja cari duit. Cari duit itu rezeki Allah. Oh, ya. Baru ketemu ini semangat Pak. Jadi antara saya bekerja dan tasawuf yang saya pelajari, ketemu benang merahnya. Semangat. Kalau enggak Pak, konflik Pak. Konflik batin. Ya, makanya seneng sekarang guys. Buat saya kerja siang malam, niatnya mencari ridho Allah, jadinya ya seneng gitu. Nah, apa Ibu? Oke. Dengan belajar tiga nafas, memang metodenya sederhana, sangat simpel. Tapi efeknya cukup signifikan. Ya. Agama Islam pun sebenarnya simpel Pak, tauhid aja saudara. Tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Simpel banget ya. Nah, coba kita dari yang simpel dulu ini dengan metode zikir nafas. Nah, nanti gunakan di sholat, gunakan di aktivitas keagamaan lain. Ya, untuk zakat, untuk haji dan lain sebagainya lah. Nanti akan ketemu ini. Ibaratnya sadar Allah inilah ruhnya kita beragama. Nanti kalau ini ketemu, seneng Pak. Ngibadah itu seneng. Sholat itu seneng. Kok bisa seneng aku? Kok bisa seneng sholat itu loh? Sebab di sholat itu ketemu semua ininya. Aplikasi dari sadar Allahnya itu ketemu. Oh maksudnya ini, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini, maksudnya ini. Baik. Baik, kita akan berlatih zikir nafas pada malam hari ini. Ini alhamdulillah yang datang banyak di Padepokan. Kita sama-sama belajar zikir nafas, Bapak-bapak. Silahkan duduknya yang rileks, ya. Boleh bersandar Pak kalau agak nggak kuat. Ini ada apa? Ada bantalnya. Boleh bersandar di pokoknya cari ini yang nyaman. Ya, monggo. Cari tempat yang nyaman. Ya. Oke. Cuma ya, catatan saya, kalau sudah duduk tidak boleh bergerak. Nah, itu yang harus diam. Jadi cari posisi yang paling nyaman. Ya, paling nyaman. Sebab kenapa kok tidak bergerak? Berpindah dari kesadaran jasad ke kesadaran jiwa. Oke. Baik, Ibu, kita belajar ihsan. Kita belajar ihsan dengan metode zikir nafas. Ingat, dengan metode, dengan cara, ya, kita menyadari nafas kita. Baik, mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kendorkan tubuhnya, rileks. Rileks. Biarkan nafasnya saja yang bergerak. Nafas naik, nafas turun. Nafas naik, nafas turun. Ya. Sadari siapa di balik nafas itu yang menaikkan dan yang menurunkan, yang memasukkan nafas dan yang mengeluarkan nafas, yang menggerakkan paru-paru sehingga terdorong untuk nafas masuk dan keluar. Ya, sadari di sebalik nafas ada yang menggerakkan, ada yang menghidupkan. Di sebalik nafas ada yang menciptakan. Di balik nafas ada yang menguasai, ada yang meliputi. Sadari dia yang menghidupkan, dia yang menggerakkan. Nafas kita bergerak, naik dan turun. Sadari di sebalik nafas itu yang menggerakkan nafas. Sadarilah Allah, Dia yang dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Sadari dengan kesadaran kita, seperti kita menyadari jika kita melihat debu yang berputar, di situ pasti ada angin yang menggerakkan. Jika nafas ini bergerak, ini adalah tanda ada sang penggerak, ada yang maha menggerakkan. Suatu saat nafas ini tidak bisa masuk lagi, nafas ini terhenti, dan sang penggerak tidak berkehendak untuk memberikan hidup kepada kita. Namun selama kita hidup, nafas itu akan selalu bergerak. Maka sadarilah sebelum nafas dihentikan. Sadarilah yang menggerakkan sebelum Allah menghentikan nafas kita.
Jangan sampai terlambat. Ketika sudah terlambat, kita tidak tahu lagi kemana kita akan pergi setelah nafas terakhir kita keluarkan. Kita harus tahu jalan pulang, yaitu jalan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesanalah kita pulang, kesanalah kita kembali. Maka mari sama-sama kita belajar mengenal Allah, tempat tujuan kita kembali. Kita kembali tidak nanti tapi sekarang. Sebutlah namanya, sebutlah asmanya, panggil namanya seiring keluar masuknya nafas. Yang kita sadari, kita sebut namanya. Allah. Jangan panggilan kosong, tapi panggilan yang penuh kesadaran. Kita panggil dia yang menggerakkan nafas. Kita panggil yang mengeluarkan nafas. Allah. Kita panggil yang memasukkan nafas. Kita sebut yang mengeluarkan nafas kita. Allah. Sebutlah dalam hati. Allah. Allah. Terus jalin komunikasi, jangan putus. Allah. Allah. Yang menggerakkan itu siapa? Panggil sekarang, sebut asmanya. Yang menggerakkan nafas kita, yang memberikan kita hidup itu siapa? Sebut namanya, panggil namanya, sebut asmanya. Allah. Sambung terus, jalin komunikasi sampai dalam. Masing-masing hubungan ke Allah itu adalah hubungan masing-masing kita. Tugas hidup kita pertama, amanah kita yang utama, yang pertama itu adalah menyaksikan Allah. Menyaksikan siapa yang menggerakkan nafas,
menyaksikan yang mengeluarkan nafas dan memasukkan nafas. Allah. 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 Terus lebih dalam lagi. Jalin komunikasi lebih jauh, lebih dalam lagi. Allah. Allah. Terus masuk. Terus arahkan kepada Allah. Terus arahkan kepada Allah. Terus jangan sampai putus. Sadar Allahnya dijaga. Gerakkan nafas. Siapa yang menghidupkan kita? Khasnya terus nyebut kau fakiru ilallah, lurus dan fakiru ilallah. Allah. Terus
terus lurus ke Allah. Sadari Allahnya, sadari Allah. Inna siratal mustaqim. Terus lurus ke Allah. Lurus. Terus pasrah.
tetap pasrah kepada Allah. Terus ke Allah. Allah. Terus lurus ke Allah. 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 Terus sambung Allah. 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 Baik. Silahkan duduk kembali. Allah. Terus pikirnya. Allah. Allah. Boleh duduk kembali dengan tetap berzikir Allah dalam hati.
Baik. Oke, sudah selesai. Tetap berzikir, menyebut asma Allah dalam hati. Zikir nafasu Allah. Sambil pelan-pelan membuka mata dan tetap menyaksikan bahwa Allah ada di sebalik apa yang kita lihat. Allah berada di sebalik apa yang nampak dalam mata kita. Oke. Baik, jika ada yang mau didiskusikan silahkan. Yang masih mau menikmati suasana zikirnya silahkan. Yang mau bertanya dari apa yang kita praktekkan tadi silahkan. Silakan Pak Wahid. Ketika berpikir nafas, seringkali memang saya mulai dengan doa Allah. Ya. Tapi kata doa Allah itu seringkali berubah sendiri. Saya tidak tahu kenapa. Kalau nggak berubah la ilaha illallah, kadang Allah Akbar, kadang Subhanallah. Subhanallah dan Alhamdulillah. Itu berubah-ubah dengan sendirinya. Saya mencoba fokus ke Allah itu tidak bisa terus. Ya. Terus setelah itu, ketika selesai bernapas, setelah saya melakukan berpikir, biasanya kata terakhir itu masih terus bernyanyi, meskipun saya sudah sadar kurang lebih sekitar 5-10 menit baru bisa berhenti. Jadi misalkan yang terakhir itu Allah Akbar, ya sudah tetap itu terus sampai tersadar kurang lebih 5-10 menit, biasanya baru itu bisa berhenti. Iya. Itu apa memang seperti itu? Apakah ada yang keliru dalam diri saya? Iya. Yang pertama, zikir berubah. Sebaiknya memang mengikuti dayanya. Jadi kalau belum berubah ya dulu Allah ya Allah. Kadang-kadang beberapa kawan mengalami zikirnya berubah menjadi la ilaha illallah, berubah menjadi subhanallah atau yang lain. Diikuti saja. Jadi di situ sudah ada satu daya zikirnya itu yang Allah tuntunkan kepada kita. Ikuti saja, pasrah. Maka kalau sudah muncul daya itu levelnya kita sudah pasrah. Makanya zikir nafas itu tidak harus hu Allah. Hu Allah itu ibaratnya hanya sebagai starter aja untuk memudahkan kita untuk menyadari Allah. Sebab kalimat hu Allah itu merupakan kalimat inti, ismudat. Jadi Asmaul Husna itu diawali dengan hu Allah juga. Huwallahu ladzi la ilaha. Itu artinya
bahwa Allah itu memang intinya di situ. Tapi setelah kita ke Allah dapat, maka Allah menuntunkan apa kepada kita? Mikirnya kok jadi Allahu Akbar, ikuti saja sudah. Kalau tidak berubah, bagaimana? Ya tidak apa-apa ya, tetap Bu Allah. Makanya setiap kita akan berbeda-beda. Ya. Kemudian setelah beberapa saat kok zikirnya itu tidak berhenti. Itulah daya. Kalau saya menyebutnya sebagai khatar ilham, khatar. Jadi ada satu daya yang Allah ilhamkan sehingga kita itu seperti ada yang berzikir di dalam diri kita. Itu merupakan satu bentuk daya. Nah, itu sering-sering kita lakukan. Sehingga daya itu kan seperti menyimpan energi. Semakin sering kita menyimpan tentunya akan semakin besar kesadaran kita kepada Allah. Nah, itu Pak Wahid. Terima kasih, Pak. Mungkin Bapak ada yang iya Pak Wiji. Ya, saya alami di rumah, Iya. namanya di sini kok lain. Iya. Kalau di rumah itu kok ubrah-ubrah gitu. Nah, kita di sini bersama-sama dengan saudara-saudara kita, perjalanannya agak beda. Meskipun saya apa itu benar apa tidak saya juga nggak tahu. Ya. Jadi nafas itu lama-lama itu cepat. Allah ya Allah nafasnya kok kelihatan cepat. Akhirnya terus ritmenya panjang. Tapi nafasnya begitu. Iya. Jalannya nafas tadinya cepat terus lambat. Akhirnya seperti naik. Kemudian getar. Ya, lagi mungkin getar ambil nih. Iya. Tapi terus naik. Setelah pakul memberi apa selesai, rasanya kok menurun. Nah, ini saya sendiri juga belum tahu apakah ini sudah lurus atau belum. Apa hanya godaan-godaan saya nggak tahu. Iya. Iya. Apa yang Pak Widi alami ketika berzikir itu nafas semakin nafas pertama kali nafasnya cepat, lama-lama melambat, ada muncul getaran-getaran, itu sudah betul Pak. Memang itu proses daya tadi. Kalau tadi yang ditanyakan Pak Wahid itu zikirnya kok berubah dari Allah, nah, itu dayanya di situ. Nah, kalau Pak Widi mungkin dayanya terasa di fisik, ada getarannya terasa di nafas. Jadi biarkan aja Pak, udah. Yang penting kita ke Allahnya, sadar Allahnya itu yang penting. Tubuh itu kan Allah yang menghendaki diproses. Wong itu juga kita nggak dibuat-buat. Kalau getar muncul bukan dari keinginan Pak Widi atau bukan dari pikiran Pak Widi sendiri. Nah, itu dibiarkan daya itu. Saya juga nggak tahu itu proses apa begitu. Ya, itu Allah yang paham terhadap keadaan Pak Widi. Seperti paham terhadap keadaan Pak Wahid tadi. Zikirnya kenapa berubah? Tapi yang pasti bahwa ada satu daya positif yang memproses kita di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya matur tadi bahwa Bu Allah itu hanya starter aja. Kalau sudah ada dayanya, ikuti sudah. Dan daya itu muncul itu bukan kita nggak sadar. Kalau nggak sadar itu namanya masuk bawah sadar. Meskipun Bapak tadi sampai ada yang tertidur ya Pak. Ada yang tertidur, ada yang ini, ada yang getar-getar tadi. Nah, sadar nggak tadi Pak? Sadar. Makanya saya minta silahkan Bapak-Bapak untuk duduk lagi. Sadar. Kalau nggak sadar, nggak tahu Pak. Nah, itulah pelajaran kita di sini adalah kesadaran. Artinya bukan masuk bawah sadar. Nah, jadi diikuti. Lah, ini benar apa salah? Yang menentukan benar apa salah
itu bukan sensasinya, Pak. Tapi ketika kita mengalami itu, kita masih sadar nggak sama Allah? Kita masih bersama nggak dengan Allah? Nah, itu yang menentukan apakah saya masih lurus atau tidak. Kadang ada yang getar-getar, Pak. Menikmati getarannya, Allahnya lupa. Nah, itu sudah sama. Apakah saya masih lurus kepada Allah? Nah, kalau dia sudah menikmati getarannya itu, nah itu berarti sudah keluar. Atau kadang-kadang sudah merasakan ketenangan, Pak. Wah, ketenangan gitu. Allahnya lupa. Lepas. Ya, itu sudah. Sehingga ketenangan itu pun, kalau kita terlena dengan ketenangan, nah itu sudah lepas dari kesadaran kepada Allah. Makna lurus kepada Allah itu adalah sadar pada Allah apapun yang kita alami. Maka ada lagi, Pak. Loh, saya kok nggak merasakan apa-apa? Apakah saya ada yang salah? Nah, pertanyaan saya balik, Pak. Nah, sadar Allah nggak? Sadar, ya betul. Tapi nggak merasakan seperti teman-teman. Loh, nggak masalah. Itu bukan urusan kita. Itu sudah haknya Allah untuk itu. Yang penting kita itu sadar Allah apa tidak. Nah, itu. Makanya kalau nerima, mengalami sesuatu ya kita terima. Karena itu dari Allah, yang penting kita sadar. Kalau enggak nerima apa-apa, kok enggak ada rasanya apa-apa, ya tetap sadar Allah. Maka karena benar atau salah itu bukan ditentukan oleh mengalami sesuatu atau tidak. Benar apa salah itu kita sadar Allah apa tidak. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Iya. Kemudian dipatutkan setelah Allah berubah kepada kebacaan yang berubah. Ya. Tapi kalau yang saya alami, saya sudah nggak bisa lagi untuk Allah mau saya bacakan kok malah kacau malah. Kemudian ya saya ikuti aja. Ya. Jadi yang saya mau penting entah itu dia entah itu adalah Allah, yang penting saya berusaha untuk tetap sadaran itu bahwa mungkin sadar Allah ya. Itu seperti apa? Meskipun itu cuma bisa dianggap Ya itu. Kalau memang pakai Allah sudah enggak bisa, malah mengacaukan. Ya, yang penting sadar. Jadi nggak harus pakai Allah. Makanya kalau sudah sadar itu ya sudah pakai sadarnya aja. Kadang-kadang nggak pakai menyebut, tapi sadarnya ada ya sudah. Kalau memang dituntun untuk ke situ ya sadar aja. Yeah. Masih ada, Bapak? Kalau yang seperti yang saya ceritakan kemarin itu, Pak. Yang mana, Pak? Yang di WA. Sebenarnya saya tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan. Tapi kan kulit itu tiba-tiba merinding. Saya tidak ambil pusing apa yang terjadi. Yang penting saya terus berpikir. Nah, itu yang Bapak sebut vibrasi alam itu. Ya. Ya, kemarin di WA saya menceritakan begini. Pada saat berpikir itu, kalau menurut perasaan saya, itu kan sepertinya menjadi semakin gelap dan kulit saya itu merinding. Ya, tapi saya tetap terus, saya tidak akan berhenti. Ya. Tapi setelah lama-lama itu kan menjadi hilang. Cuma saya berpikir, ini ada apa? Meskipun saya tidak memberikan apa ini pendapat apapun dalam hal itu, kok terjadi seperti itu ya. Jadi saya heran itu sendiri. Saya, ya.
Apakah itu hanya bagian dari sensasi ketika kita melakukan zikir? Ya, sensasi itu kan sebenarnya kita menerima akibat, Pak. Sehingga kita merasakan. Ya. Jadi ketika kita berzikir, itu kan ada energinya, ada dayanya. Kan ada kesadaran di situ, ada muatan kesadarannya. Makanya orang berzikir itu, majelis zikir itu malaikat turun mengepakkan sayapnya, atau malaikat-malaikat akan turun mencari majelis zikir. Nah, malaikat itu sebenarnya energi positif, dan itu bisa mengenai lingkungan sekitar kita. Perkutut itu sensitif. Kalau sedang berpikir, sedang naik itu dia akan reaksi. Bisa kelabak-kelabak, bisa manggung nggak? Ini. Ada sempat manggung, ya. Itu ada. Binatang-binatang pun lebih sensitif kadang-kadang daripada kita. Ya, betul Pak. Jadi situasi menjadi merinding dan gelap itu ketika diawali dengan di belakang saya itu kan ada burung berpusat itu. Dan saya rasakan itu mesti burung itu mengalami keterkejutan. Cuma saya memang tidak memberikan presentasi apa-apa, pokoknya itu manuk apa ya sekarang saya terus gitu aja. Iya. Takut ya insya Allah saya tidak ada. Dan saya takuti apa? Ngomong paling bar mati ya wis gitu aja. Ya cuma saya terkejut aja itu ini ada apa itu. Setelah selesai ya saya cuma digapo ya, kita tangkap yang sopo ya. Iya, ya, vibrasi kalau bahasa ilmiahnya lah, bahasa ininya teorinya itu kan ada energi, vibrasi, frekuensi, resonansi itu vibrasi itu. Ketika kita berzikir Allah, menyebut asma Allah dengan kesadaran, dengan ihsan, dengan kesadaran, maka power itu ada. Vibrasinya itu ada energi, sehingga ya namanya vibrasi kan sekitarnya ini juga kena semua, terpengaruh. Tadi ada yang saya dekati, kemudian saya ajak ke Allah, terasa nggak vibrasinya? Nah, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk mengeluarkan energi. Kadang-kadang ketika saya pegang itu, reaksi-reaksi fisik pun saya nggak tahu. Ada yang merasakan panas, ada yang merasakan getaran halus mengalir, ada yang apa saya juga nggak tahu. Saya cuma mendekati aja, saya dekati, cuma saya lurus ke Allah, gitu, saya dekati sama-sama ke Allah, lurus ke Allah. Saya merasakan. Nah seperti itu. Itu kan vibrasi sebenarnya. Bisa saya ajak orang itu untuk Allah. Tentu alam ini juga akan, kita ke Allah itu direspon sama alam itu akan merespon. Kalau ini Pak, ketika terjadi kadang-kadang kan tubuh kita bergerak tanpa kendali dengan sendirinya. Iya. Apakah memang ya seperti itu kejadiannya ketika kita berpikir? Soalnya itu gerakan itu jelas juga di luar kendali saya. Iya. Kalau gerakannya tidak mengganggu, tapi gerakannya memang biasanya tidak itu nggak apa-apa kita ikuti Pak. Tapi sebenarnya kita sadar atau tidak. Misalnya kalau kita di masjid kan bikin apa kan bergerak kan, jadi orang ini apa kan gitu. Nah kita kendalikan, kita sadar penuh, kita bisa mengendalikan gerakan itu. Asal kita kendorkan aja ini gerakan, ini kita relakan, pasrahkan, dia nggak akan gerak lagi. Semakin dia bergerak semakin pasrah, dia nggak bergerak. Tapi kalau kita ikuti ya bergerak Pak. Kita ikuti bentaran seperti Pak Widi tadi, bergerak. Kemudian Mas Erik Mas Erik Mas Erik juga bergerak toh? Apa? Getar kan? Nah, getar.
itu sadar kita. Misalnya berhenti ya berhenti, enggak nih. Bukan seperti orang kesurupan yang bergerak tanpa sadar. Berhenti. Mati gerakannya. Nah, misalnya kalau kita memang bertujuan untuk menikmati, Pak, enggak apa-apa. Asal ya di rumah. Jangan di masjid. Ya dikira ponari, Pak. Nggih. Kita jatuh. Saya pasang dinginan. Gigil ya. Heeh. Seakan-akan saya tuh mati ya. Iya. Terus saya sampai sudah begini seakan-akan satu selera nubrak, seakan-akan ya Halo. satu selera. aku seperti lama di kubur itu loh. Heeh. Dan pikir saya berubah la ilaha illallah. Iya. Nah, seperti itu. Terus seperti itu. Nah, terus seakan-akan saya mati gitu. Seperti ini gitu. Itu bingungan gigil gitu. Kedinginan iki. Iya. Iya. Benar. Ya. Ya. Ya, sensasinya ya seperti orang kedinginan, menggigil. Terus waktu kan terus posisi gini gitu kan. Seperti Mati. iya gitu. Cukup tahu mati. Oh. Dan pikirnya Nah, justru bukan Allah lagi. Justru inilah pelajarannya gitu loh, Pak. Kadang-kadang kita diajari sama Allah. Nih, mati kamu, nggak pernah kasih pelajaran mati. Gitu. Dan pikirnya berubah la ilaha La ilaha illallah. Bukan illallah. lagi buat Allah lagi. Nggak apa-apa. Ikuti saja sudah. Maunya kemana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ini sadar Allahnya. La ilaha illallah. Terus. Sama-sama mati. Apa ini Pak mati itu? Loh, ada Pak yang ini. Yang rasanya seperti dicabut mau mati betul ya ada. Ketakutan biasanya. Keweden. Terus kalau udah takut gitu turun ini yang set, biasa lagi sudah. Mau baleni gitu wes, ya bisa tapi kadang-kadang nggak muncul Pak. Karena suasana, ya, suasana seperti dicabut itu tidak setiap kali datang. Makanya kalau pas datang, ya ikuti saja Pak. Wah ini pelajaran sakaratul maut ya. Kesempatan Pak, kesempatan. Itu termasuk bonus ya, Pak. Ya, Termasuk bonus yang bonus langka. Pak, bonus yang langka Pak. Makanya kalau belajar pikir nafas itu harus siap mati. Nah, siap mati nanti kalau pelajaran seperti itu ketakutan. Saya jadi teringat Pak. Iya. Tapi itu terjadi tidak dalam kondisi saya pas tidur. Jadi sebelum tidur saya tidur nafas. Nah, ketika menjelang pagi itu saya bermimpi mati. Bermimpi mati itu saya sadar apa ini? Oh mati itu ngene iki to, rogoku ngono kuwi to. Nah, di rumah yang mati aku balik meneh gitu. Saya ngalami kalau itu ngalami. Jadi sebelumnya saya melakukan pikir nafas, kemudian saya tidur. Ya. Seperti di postingan-postingan itu sebelum tidur kalau bisa menjelang tidur tetap berpikir oke, saya termasuk ya Pak yang pernah disampaikan Mas Moyo itu. Nah itu sempat saya bermimpi seperti itu. Sebetulnya saya tidur itu jarang sekali bermimpi. Persentase itu mungkin 1000 sekali, 1 tahun itu belum tentu saya mimpi sekali. Biasanya kalau tidur ya tidur bangun. Nah itu mimpi seperti itu saya pernah mengalami sekali. Perasaan saya waktu itu saya melihat jasad saya. Mimpi mati ini dulu itu. Nah, terus saya pikir-pikir aku ruwaya mati balik meneh. Tapi sampai sekarang tidak pernah ngalami lagi. Iya. Ya itu kan pelajaran Mas. Gua mati ini. Ya namanya pelajaran ya sok teko ya seorang. Dan nanti jadi nafas itu pelajarannya ya ditarik itu. Lepasin aja. Wah, lepas tambah ini. Ya, tambah asik, Pak. Pak Pur pernah ngalamin yang gitu. Oh iya. Wah, coba sengaja ya. Loh, 12 ya. loh kok metu tenan gitu. Kok muncul? Oh iya. Yo, malah yo. Tekan ndi, betul Pak. Tekan ndi tak tot ke aku ngono batin hati gue gitu, Pak. Tak tot ke. Semakin dalam itu wah, semakin asik, Pak. Tapi ya mau ininya itu rasanya gitu ya.
Wah, ya kaya iki mati kok ngene apa piye. Terus tak memang saya ikuti, Pak. Tak tutup terus. Terus sebaiknya diikuti saja, Pak. Ikuti, Pak. Sampai mana tak ikuti. Nanti kalau Allah sudah menghendaki selesai, udah balik lagi. Tingkatannya sampai di mana dulu gitu. Iya, ikuti aja, Pak. Itu dah kehendak Allah. Makanya kan gini. Bahasanya itu Allah itu dikenal starter. Sreng, nek wis mlaku kan tinggal sedayane nende. Yo, ngono tok, Pak. Udah gitu aja. Jadi Kita bukan mau jalan mau pakai berapa kilo per jam gitu. ya wis nari dalane, jalan sepi oke. Jadi gitu. Jadi bukan merupakan satu terus menerus kita pakai Allah itu enggak. Terserah Allah. Makanya ini bukan syariat. Ini hanya starter aja. Ketika sudah masuk ini, ikutilah Allah. Pasrah. Memang yang paling sip itu kalau bikin napas itu digunakan ketika mau tidur, Pak. Saya itu diajari guru saya. Alah, nek pengen ngrogosok moe gampang. Pripun Ustaz? Ini ajari. Tapi waktu itu saya belum menundikin napas, Pak. Alah, kuwi dolanane cah cilik ngrogosok moe ajari. Kowe nek arep turu, kesadaranmu pertahankan ke Allah. Sampai tubuhmu itu turu. Lah nek wis awak apa tubuh ini tidur. Awak ning dhewe iso. Gitu aja, Pak. Lah kok gampang bener ngono. Ya gampang ngono kuwi. Ini jiwa kita, nafs kita, kesadaran kita. Ini jasad kita. Ngoten, Pak. Nah. Ini bawa ini ke Allah. Jasad ini kan ngantuk. Nah, ini terus ke Allah, ini biarkan ini tidur. Sampai ini males tidur, sampai krungu ngorok ya awake dhewe nek ngorok. Sampai ngerti nek awake dhewe tidur. Sampai ngerti kalau tubuh kita itu sudah tertidur. Blek. Ini ke Allah. Wis. Kowe nek dhewe iso. Agak merana. Agak ning padepokan, langsung sampai sini, Pak. Aku harus mulai set langsung tekan rumah. Enggak pakai mlaku gini, walah. Kalau dalamnya Wonosobo ya kadoan, telung jam. Sling langsung. Tapi itu dalam bentuk kesadaran loh ya. Tidak ada fisiknya. Kalau memang punya satu talent atau bakat di situ ya bisa. Tapi kalau guru saya wis ora sanggup ngopo. Bukan tujuannya itu. Wah, dolanane cah cilik ngono Pak. Lah pripun? Gusti Allah wae wis terus mlaku wae. Ini jadi kalau dalam ini apa namanya? Dalam bikin napas ketika mau tidur. Ini tubuh saya. Ini kesadaran saya. Ini saya bawa ke Allah. Allah. Lama-lama ini tidur, Pak. Sampai turun blek, ini tetap ke Allah. Sini nih, aku turun kaya ora turu. Nah, itu sudah. Kadang-kadang kurang ngorok ya dhewe. Saya ngorok, itu kurung lho, ini ngorok. Nah, itu berarti sudah. Tapi ini pun juga tidak mudah, Pak. Bagi saya loh ya. Itu pun juga sulit bagi saya. Atau perlu latihan. Kadang-kadang begini. Ini ngantuk, tidur ini bikin napas, Allah. Lagi melu hilang ya wes. Artinya kita masuk ke alam tidur. Nah, sudah. Tapi itu lebih baik, Pak. Karena apa? Masuknya kita tidur itu dengan zikrullah. Dan apa yang saya rasakan, mimpi itu jadi sangat minim. Mimpi itu bahkan tidak ada mimpi dalam tidur itu. Jadi tidurnya itu nyaman gitu loh, Pak. Ya mungkin ya seperti yang saya alami itu, Pak. Nah, Saya itu jarang sekali mimpi, jarang ngiler ya jarang. nah, mimpi ngilir, Jarang sekali. tidur dalam bangun tidur dalam keadaan seger gitu, fresh.
Gitu. Ah, nanti santrinya Pak Yai Fatoni diajari dikir tidur. Ayo, gue dipraktekin. Wah. Baik, ada lagi apa Pak? Pokoknya acaranya santai kalau sudah ini. Kenapa? Pak Yai kudu ono sapa ngarep Pak. Kersane Allah. Dikersane ketah di nonton mriki. Manut ya, Pak. Manut. Semangat pengen ngomong. Kalau sing arep ngobahaken. Moga-moga satu hari nanti bisa sampai ke sana. Amin. Injil Pak. Bismillah. Silaturahmi ke sana. Silaturahmi. Bisa, ono sebelum saya baru sekali ke sana. Full AC.